Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur subscriber semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman tentang masalah klasik pada mobil Suzuki Carry 10 ataupun Suzuki Carry 1000. Ini permasalahan yang klasik. Itu seperti biasa lur, mobil Suzuki Carry 10 dengan permasalahan bensin tidak mau naik ataupun indikator bensin tidak mau naik. Kemudian kita ganti yang baru, ternyata indikator bensin tidak mau full. Nah, ini kita akan informasikan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Seperti biasa, jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya, dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti sedulur-sedulur semuanya akan mendapatkan notifikasi atau informasi pada saat kita mengunggah video yang baru. Permasalahan indikator bensin pada mobil Suzuki Carry 10 itu permasalahan klasik lor. Ini kendala yang sering dialami bagi pemilik mobil Suzuki Carry 10 ataupun Carry 1000. Indikator bensin tidak mau naik, itu kadang-kadang bikin kita bingung. Mobilnya ini bensinnya masih atau tidak. Ketika di perjalanan tahu-tahu mogok, ternyata gara-gara bensin habis karena indikator pada speedometer itu tidak aktual lur. Nah, pada indikator bensin itu untuk Suzuki Carry 10 pada jalurnya atau pada skemanya itu jalur cuman satu kabel yang menuju tangki bensin. Nah, ketika indikator bensin itu tidak naik, otomatis kita akan memvonis itu adalah permasalahan pada pelampungnya. Namun sebelumnya kita harus cek dulu pada bagian kabel-kabelnya. Nah, pada kabel indikator Suzuki Carry 10 itu cuma satu jalur. Sedangkan untuk mobil Suzuki Carry Futura ataupun relevan itu jalur kabelnya ada dua. Itu langsung ada negatif dan positifnya. Nah, di sini di mobil Suzuki Carry 10 itu cuma satu kabel lur. Nah, kita lihat pada indikatornya di sini lur. Nah, ini lur. Ini kita kontak. Nah, ini kita kontak. Pada umumnya ketika memang tidak bermasalah pada indikatornya, otomatis pelampung itu akan naik ketika bensin terisi. Nah, ini mobil kondisinya bahan bakar itu penuh di tangki bensin, namun di indikator ini tidak sama sekali naik. Berarti otomatis kita memvonis ada permasalahannya di pelampungnya ataupun di jalurnya. Nah, kita akan cek dulu pada bagian tangki pelampungnya lur. Kita harus membongkar tangki bensinnya lur. Sudah kita bongkar lur. Nah, di sini kita lihat ini posisi ketika tangki pada tempatnya. Ini posisinya seperti ini lur. Nah, ini adalah kabel yang dari speedometer atau indikator bensin di speedometer lur. Untuk mengeceknya kita harus lepaskan. Nah, ini kita sambungkan ke bodi lur. Kita sambungkan ke bodi. Ini sudah kita buat kabel. Kabel ini kita tempelkan ke bodi. Kemudian kita coba jumper. Kita jumper. Nah, kita jumper. Ini masukkan lur. Nah, ini khusus mesin jumper. Kita lihat pada indikatornya di sana apakah naik atau tidak lur. Kita lihat di indikator ini posisi off lur. Posisi off, otomatis indikator tidak bekerja. Nah, kita posisi kontak lur. Posisi kontak. Nah, ini posisi di kontak. Nah, ini naik cepat banget. Ini posisi kabel di tangki, kita jumper dengan bodi. Nah, terus naik. Nah, ini sudah posisi full.
Ketika ini sudah posisi full, berarti indikator di speedometer ini masih bekerja dengan normal. Jadi kita ambil kesimpulan berarti bermasalah pada pelampungnya lur. Kita akan cek pada pelampungnya, kemudian kalau memang itu bermasalah, ini jelas-jelas bermasalah, otomatis kita harus ganti dengan yang baru lur. Ini berarti fix ya lur, fix permasalahan pada pelampungnya lur. Ketika di sini kita kontak kok tidak bergerak sama sekali pada indikatornya, berarti permasalahan pada jalurnya. Jalur yang dari indikator bensin yang di dashboard yang menuju sampai menuju ke tangki itu bermasalah, kemungkinan putus di jalan. Itu kita harus telaten untuk mengurut kabelnya. Nah, ini permasalahannya di pelampungnya. Kita akan cek pelampungnya dan kita ganti yang baru lur. Nah, ini adalah pelampung yang lama lur. Pelampung yang lama ini karena usia, berarti di dalamnya sudah tidak connect. Nah, ini sudah tidak connect, sehingga ini harus diganti karena usia lur. Ini sudah tidak normal, sudah tidak mau naik di indikator di dashboard. Jadi ini kita ganti lur. Ini kita sudah mempersiapkan yang baru lur. Ini yang baru kita pasang ya lur. Kita pasang yang baru lur. Nah, ini bensin penuh ya lur. Nah, ini bensin penuh. Nah, penuh. Bensin penuh, harusnya nanti ketika dipasang yang baru harusnya di indikator harus full, posisinya full. Ketika memasang pelampung yang baru kita harus perhatikan posisinya lur. Posisinya seperti ini lur. Nah, ini adalah bagian depan, ini sedikit lebih tinggi posisinya, ini platnya lebih tinggi, kalau ini sedikit ke bawah. Jadi ini posisinya harus di sini lur. Posisinya harus pada bagian yang tinggi, tujuannya agar nanti pelampung ketika naik ke atas tidak sampai mentok, karena ini posisinya lebih tinggi. Nah, kita pasang. Ini karet harus tetap terpasang ya lur. Ini yang baru mesti ada, kalau yang baru ada karetnya lur. Karet perbak ini harus ada, tujuannya agar nantinya tidak terjadi kebocoran. Untuk mengeceknya lur, ini kabel yang dari bodi yang kita buat, kita pasang di tutupnya ini untuk sementara lur, untuk pengecekan. Karena ketika mengecek di bawah ini lepas dari dudukannya, otomatis tangki tidak bodi ya lur, tidak bodi. Nanti kalau dicoba tidak bisa naik. Ini kita kabel yang kita buat dari bodi kita sambungkan ke bodi pada tangki, kemudian ini jalurnya yang dari indikator pusat dari atas atau dari dashboard kita pasang. Nah, kemudian kita cek pada bagian indikator di depan di dashboard naik atau tidak. Kita cek, kita posisi kontak apakah naik atau tidak. Ini sudah menggunakan pelampung yang baru lur, kita kontak lur. Dia naik pelan-pelan lur.
Oke lur, pelampung sudah kita pasang dengan yang baru. Ini sudah normal. Itu ketika kita mengalami keberuntungan karena barangnya bagus, itu bisa langsung terselesaikan permasalahannya. Indikator yang tadinya tidak bisa naik sekarang sudah normal kembali. Namun ada permasalahan yang baru yang timbul ketika kita ganti pelampung yang baru. Di indikator itu permasalahannya kadang-kadang tidak mau posisi full. Nah, ada yang bermasalah. Nah, di sini lur, indikator ini posisinya tidak mencapai pada posisi sampai full, kurang seperempat atau berapa. Itu biasanya permasalahan yang baru ketika diganti dengan pelampung yang baru. Nah, itu bagaimana solusinya lur? Padahal pelampungnya sudah baru, namun ketika kita posisikan on, ini indikator tidak mau full. Itu permasalahan yang timbul ketika kita baru ganti pelampungnya. Namun itu tidak semuanya lur. Solusinya bagaimana lur? Begini lur solusinya lur. Nah, kita contohkan ini yang lama ya lur. Ini karena yang baru sudah terpasang, tapi kita contohkan lur. Ketika indikator tidak mau full, padahal pelampungnya baru lur, kemudian indikator tidak bermasalah, kemudian jalurnya juga tidak bermasalah, tapi tidak mau full. Ini kita harus sedikit merombak. Ini kita harus sedikit merombak pada posisi pelampungnya lur. Nah, ini posisi yang normal, ini begini lur. Nah, posisi begini kok tidak mau full, itu bisa terjadi ini terlalu ke bawah. Jadi ketika posisi bensin full, ini tidak mau naik. Ini permasalahannya. Ini kalau kelihatan ini full, tapi ketika dipasang tidak mau full. Kita harus merombaknya ini lur. Nah, ini adalah batang pelampungnya. Kita menggunakan tang, kemudian kita sedikit tekan. Nah, ini posisinya gini lur. Jadi ini kita buat, ini dilakukan ini lur, kita sedikit buat lebih rata lur sudutnya. Jadi ketika tadinya posisi ke atas, ini kita tekan ke bawah. Jadi ini kita harus ratakan dengan tang ini lur. Nah, ini ratakan dengan tang. Nah, ini maka posisinya akan semakin, ini posisi rata, ini akan semakin ke bawah. Jadi nanti ketika diisi dengan bahan bakar penuh atau tangki bensinnya penuh, ini akan naik terus kemudian. Nah, ini di sini sudah konektornya sudah full, sudah posisi nyentuh dengan konektor ini. Nanti di indikator otomatis di sana akan naik full. Itu cara mengakali ketika bensin tidak mau full di indikatornya. Di indikatornya tidak mau, ini harus ditekan ke bawah. Nah, kita harus bengkokkan tangkai pelampungnya lur. Oke lur, begitulah mengatasi permasalahan indikator yang tidak mau naik pada mobil Suzuki Carry 10. Kemudian kita ganti yang baru, ada timbul permasalahan yang baru, yaitu bensin tidak mau full di indikatornya. Nah, permasalahannya pada tangkai pelampungnya. Kita harus meluruskan sedikit atau kita tekan ke bawah sedikit pelampungnya agar tujuannya nanti di indikator sini indikatornya mau penuh full. Itu cara mengatasi ketika bensin di tangki bensin penuh, kemudian pelampungnya baru, namun di indikator tidak mau full. Namun itu tidak sering terjadi. Itu kadang-kadang permasalahan yang kadang-kadang terjadi ketika kita mengganti pelampung yang baru lur. Oke lur, di sini intinya kita harus benar-benar telaten
mengurutkan, kemudian mencari di mana permasalahannya. Jangan langsung memvonis ini dan itu pelampungnya ataupun apanya, namun kita harus cek dulu agar nanti permasalahannya ketemu lur. Begitu ya lur, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan share ke buat teman-teman semuanya, sedulur-sedulur semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, kita hanyalah bengkel desa yang masih banyak kekurangannya, dan kita akan terus belajar agar kedepannya bisa lebih baik. Kita hanyalah berbagi informasi, tidak ada unsur menggurui atau kita so tahu lur. Itu ya lur, ini permasalahan indikator bensin pada mobil Suzuki Carry 10. Terima kasih buat sedulur-sedulur semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.